masyarakat di Papua Pegunungan yang saat ini semakin memprihatinkan. Akibat efisiensi ini membuat masyarakat banyak yang kelaparan, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga banyak sekali pencurian, pembunuhan di mana-mana. Karena itu kami sebagai DPR mempunyai hati untuk turun melihat masyarakat, membantu masyarakat. Tapi sampai hari ini mungkin sebagian kami bisa bantu, sebagian tidak. Itu bukan karena kami tidak mau bantu, tapi karena keadaan kami sebenarnya di Dewan sedang tidak baik-baik saja. Karena itu hari ini setelah 1 tahun 8 bulan lebih mungkin kami diam, tapi hari ini kami mau bicara terkait kami di Dewan. Apa poin yang akan kami bicara terkait situasi dan kondisi kami di DPR Provinsi Papua Pegunungan. Yang pertama itu pemikiran kami Dewan, kami selalu turun reses beberapa tahun lalu dan kemarin, tapi sampai hari ini kami mengambil aspirasi masyarakat itu kami ambil, tapi sampai hari ini tidak pernah diakomodir oleh eksekutif. Kami tiap turun ke masyarakat, masyarakat menyampaikan aspirasi, kami ambil, kami sampaikan pokir kami, tapi sampai hari ini sayangnya tidak pernah satupun pokir kami Dewan yang diakomodir oleh eksekutif. Karena itu ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat sangat berharap besar kepada kami. Saat kami turun, mereka punya harapan mereka akan membawa satu perubahan untuk kami, tapi hari ini seperti itu. Kedua itu kegiatan rutin kami di Dewan tidak berjalan sesuai dengan rapat BAMUS atau rapat Badan Musyawarah yang sudah ditetapkan di lembaga DPR. Sesuai dengan jadwal kegiatan kami tidak pernah berjalan sesuai dengan jadwal itu. Karena itu hari ini kami mau turun melihat masyarakat, membantu masyarakat sangat susah karena memang keadaan ekonomi atau efisiensi ini membuat beberapa rutin kami yang tidak dibayarkan. Kami harus tunggu, sehingga kami harus membantu masyarakat dengan apapun yang kami punya, yang kami bisa bikin, kami berusaha untuk melakukan untuk masyarakat. Dan hari ini kami mau masyarakat untuk lihat keadaan kami sebenarnya. Kegiatan kami tiap bulan tidak pernah dibayarkan, paling 3 bulan sekali baru dibayarkan, tapi itu kami sudah membantu masyarakat. Jadi utang yang kami ambil untuk membantu masyarakat kami tutup kembali, sehingga ini sangat menyusahkan kami. Begitu pula masyarakat, dan kami tidak dapat membantu masyarakat yang baik. Karena itu kami sangat berharap kepada masyarakat untuk kita sama-sama kerjasama, saling tolong menolong melihat keadaan ini, kita sama-sama bersikap baik. Dan juga saya harap kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk transparansi dalam anggaran di Papua Pegunungan, karena keadaan saat ini Papua Pegunungan harus lihat masyarakat menjadi dari 8 kabupaten ini. Tambahkan terkait dengan orang asli Papua, mungkin dari DPR sendiri sudah membuat rancangan perda untuk keberpihakan terhadap pengusaha orang asli Papua untuk menjadi perda, supaya dalam kegiatan-kegiatan proyek-proyek begitu mereka dapat dilibatkan di situ. Jadi mereka punya desa hukum. Terima kasih. Saya Francina Dabi dari Partai Demokrat sebagai sekretaris. Hari ini saya mau sampaikan ada satu hal penting yang saya melihat dari sejak awal Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik di Papua Pegunungan ini tidak ada dampak sama sekali. Saya bicara terbuka karena sejak dilantik sampai hari ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada hubungan yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, tidak pernah duduk di satu honai. Akibatnya saya melihat berdampak sekali di semua bidang. Sebagai wakil rakyat di Papua Provinsi Papua Pegunungan ini, saya berharap kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harus duduk di satu honai bersama-sama dan bicarakan kepentingan rakyat Papua Pegunungan. Karena pemimpin saja itu tidak bisa jadi satu, apalagi nanti rakyat di bawah. Berdampak sekali, sangat jelas kita lihat. Banyak kekacauan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya di Kota Wamena ini. Jadi saya mohon dengan hormat Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, mungkin dalam waktu dekat bisa diatur baik. Hubungan komunikasi antar Gubernur dan Wakil Gubernur harus disatukan. Itu yang pertama. Dan yang berikut, dalam pembagian OPD saya melihat dia berdampak juga karena semua diatur oleh satu pintu saja. Hanya Pak Gubernur saja yang mengatur. Pak Wakil Gubernur sama sekali tidak dilibatkan. Jadi berjalan provinsi ini saya melihat betul-betul berjalan sepihak.
hanya gubernur punya orang-orang saja dari OPDPD bahkan sampai kami di Sekwan. Dampak kepada kami juga DPR di lembaga DPR, dari Kabak Keuangan di OPD sampai Sekwan yang ada di DPR ini, semua diatur oleh Pak Gubernur. Akibatnya semua diatur satu pintu dan akibatnya kami DPR pun mengalami kesusahan, kesulitan dalam hal keuangan karena diatur oleh satu jalur. Sehingga dalam hal ini saya mau sampaikan dengan tegas kepada Pak Gubernur, mohon bila perlu tegaskan kepada Kabak Keuangan Provinsi Papua Pegunungan bila perlu diganti. Saya melihat banyak kegagalan yang sedang dia lakukan dan juga kesekretariatan dewan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Saya mohon perlu dievaluasi karena kepengurusan mereka yang lambat mengakibatkan kami DPR ini sangat betul-betul susah. Kami susah, apalagi rakyat kami mau perhatikan. Hari ini rakyat kecil Pak Gubernur tidak mungkin turun langsung perhatikan. Kami DPR ini juga wakil rakyat. Pak Gubernur tolong melihat hal ini, Kabak Keuangan dan Ibu Sekwan di Provinsi Papua Pegunungan mungkin bisa dikoreksi baik. Satu hal lagi, BPK saya mohon periksa keuangan ini dengan baik supaya jangan takar-takar. Kami DPR ini bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kami terima, kami punya hak. Ini kenapa? Itu pun dibatasi. BPK turun periksa keuangan Provinsi Papua Pegunungan. Akibatnya rakyat pun merasakan. Kami pun sebagai wakil rakyat pun merasakan. Pak Gubernur tolong perhatikan hal ini, jangan anggap sepele, tolong lihat hal ini. Satu hal penting lagi saya mau sampaikan di sini bahwa pembangunan Provinsi Papua Pegunungan ini tidak berjalan baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena jembatan baru bikin saja sudah bongkar, jalan baru bikin saja sudah bongkar. Dan saya melihat karena kami ini langsung berkaitan langsung dengan dinas terkait di dinas PUPR, kami dari Komisi D, jadi kami mau sampaikan langsung, kami sampai saat ini jujur saja kami tidak pernah turun lapangan, kami tidak tahu pembangunan mana yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan karena kami sudah menyurat kepada komisi terkait, Kepala Dinas PU, tidak pernah dia hadir, sudah hampir 3 kali. Kami bingung ini kenapa. Dan saya sudah cek tentang pembangunan yang terjadi ini hanya ada 1-2 CV saja yang sedang kerja, tidak dilibatkan oleh anak-anak asli putra daerah yang punya CV yang ada di Kota Wamena sini, yang ada di Papua Pegunungan. Saya sangat sedih. Jadi saya melihat ini semua dikerjakan hanya satu pintu. Kenapa anak-anak putra daerah tidak bisa dilibatkan? Hanya mungkin ada orang-orang tertentu yang Pak Gubernur sudah tentukan dan mereka sedang kerja. Makanya akibatnya pembangunan Provinsi Papua Pegunungan sudah mau hampir 2 tahun ini tidak ada sama sekali kalau saya mau bilang. Saya mohon Kepala Dinas PU tolong melihat hal ini, jangan kasih proyek-proyek itu kepada orang-orang luar. Kami tidak tahu mereka tinggal di mana, makan di mana, tidur di mana. Jelas mereka akan datang ke Papua Pegunungan, bangun Papua Pegunungan ini asal-asal. Kepala Dinas PU kasih proyek-proyek itu kepada anak-anak daerah, anak-anak putra daerah. Kasih mereka kerja, mereka akan kerja dengan mereka punya hati. Begitu, dan kami siap kawal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.